Pemirsa, kali ini kita berada di Petirtaan kuno, bahkan salah satu petirtaan tertua di Jawa Timur yang saat ini juga banyak didatangi oleh warga masyarakat dari berbagai macam daerah dan kota, berbagai macam keperluan juga ya, dan banyak juga yang membawa airnya untuk dibawa pulang. Salah satu kemudian prasasti Jawa Baru yang dipahat di lokasi ini ya, ada di sebelah kanan ini, coba kita baca ya. Di sana ada sebuah pahatan ya, terbuat dari batu, tapi tulisan bukan Jawa kuno, melainkan Jawa Baru. Yang terbaca bagian atas itu candi, yang baris kedua adalah Triloka. Triloka yang bawah adalah Jolotundo. Jadi ini salah satu kemudian memori yang ada di tengah-tengah masyarakat itu tentang ingatan bahwasanya Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra pada masa kerajaan Majapahit memang dibagi menjadi 3 area suci ya. Bagian kaki gunung ini disebut Burloka atau area Triloka bagian pertama. Bagian kemudian area tengah gunung yang merupakan tempat struktur punden berundak-undak percandian, altar pemujaan, gua-gua pertapaan ini merupakan area Buarloka atau area kedua. Dan puncak Gunung Penanggungan yang selalu gundul ini ada jalan kuno ya, atau jalur kuno yang melingkar maupun zigzag, tempat kemudian obsesi menggapai moksa, tempat para pertapa tua guna melakukan pradaksina patah. Ini merupakan Suarloka, area ketiga dan paling suci. Sehingga kemudian ada semacam inskripsi Triloka. Ini memang memiliki makna dan korelasi sebagaimana kemudian falsafah pada masa peradaban kuno Hindu-Buddha di masa lalu tentang area suci, Gunung Penanggungan, Burloka area petirtaan, Buarloka area pertapaan, asrama kadewa guruan, pemujaan, dan kemudian semacam persajian gitu ya. Dan area puncak Suarloka merupakan area paling suci, tempat para pertapa tua menggapai moksa. Rahayu, sedangkan secara arsitektural gitu ya, pada masa Empu Sindok mulai digubah cerita Samudra Mantana yang ada di dalam kitab Mahabharata bagian pertama Adiparwa. Diceritakan bahwasanya para dewa gelisah karena akan meninggal dunia. Maka kemudian Dewa Wisnu mengusulkan kita akan bisa hidup abadi dengan meminum air amerta dari dalam samudra. Sehingga kemudian Dewa Wisnu menjadi kura-kura raksasa yang menopang Gunung Mandara di atas tempurungnya, kemudian diikat oleh ular naga Basuki. Para dewa memegang ekornya dan para asura memegang kepalanya. Gunung diputar sehingga kemudian Samudra Mantana teraduk. Dari dasar samudra inilah keluar berbagai macam pusaka yang menjadi senjata para dewa. Dan terakhir muncullah bidadari cantik memanggul Kamandalu atau Guci Amerta. Sehingga kemudian dari Guci Amerta inilah kemudian direbut oleh para dewa dari para asura. Pada jamuan meminum air amerta untuk menyambut keabadian, ternyata ada satu asura yang menyamar menjadi dewa. Hanya Dewa Chandra dan Dewa Surya yang dapat mengenali dia, sehingga melaporkan kepada Dewa Wisnu dengan senjata cakra langsung memenggal asura tersebut. Sehingga tubuhnya kemudian hancur dan tinggal kepalanya saja menjadi kalah Rahu.
yang kemudian memiliki dendam kepada Surya dan Chandra, yang sewaktu-waktu menguntal dan keluar lagi dari lehernya yang terputus, yang dikenal dengan filosofi dalam tradisi kuno Hindu Buddha, gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi kemudian dahulu di tengah-tengah di depan arca Wisnu atau arca Garuda Wisnu Kencana yang ada di tengah itu ada semacam gunungan ya, satu puncak di tengah dikelilingi 4 puncak di keempat penjuru arah mata angin, dan 4 puncak lagi yang lebih rendah di keempat penjuru mata angin dengan puncaknya mengucurkan air gitu ya, yang ditemukan yang saat ini tersimpan di kantor BPK Jatim di Trawulan ya, yang artinya memang secara arsitektural ini bagian tengah ini bercerita tentang pengadukan Samudra Mantana. Pengadukan Samudra Mantana ternyata ada versi Jawa dalam kitab Tantu Pagelaran, bahwasanya dalam kitab Tantu Pagelaran versi Jawa dalam pengadukan Samudra Mantana ini ternyata para dewa yaitu Batara Guru ini memenggal ujung puncak dari gunung Himalaya atau Mahameru yang ada di Jambudvipa atau India untuk dibawa ke Pulau Jawa. Pada waktu itu Pulau Jawa terombang-ambing di atas lautan, sehingga kemudian para dewa memangkas ujung dari gunung Himalaya dibawa ke Pulau Jawa. Kemudian rontokannya itu menjadi Gunung Lawu, Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Welirang, Gunung Arjuna, termasuk kemudian yang terakhir menjadi Gunung Semeru atau Mahameru yang ada di sebelah timur Pulau Jawa. Ternyata Pulau Jawa memiring ke timur, sehingga para dewa pun memangkas ujung Mahameru atau Semeru dibawa ke arah barat dan jatuhlah di Trawas, yaitu menjadi Gunung Pawitra atau Gunung Suci pada masa kuno yang saat ini dikenal dengan Gunung Penanggungan. Nah, ini salah satu kemudian cerita dalam Tantu Pagelaran, sehingga kemudian cerita yang terpahat baik di dinding, di gempeng gitu ya, pada masa lalunya ini adalah relief-relief yang ada di Patitaan Jolotundo ini sebagaimana sketsa Wardernar tahun 1816 yang merupakan utusan Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles telah membuat sketsa. Ternyata banyak relief-relief yang sudah dipindahkan ke Museum Nasional, antara lain cerita Arjuna Wiwaha, Ramayana, dan Kata Sarit Sagara. Ini merupakan cerita-cerita yang sangat monumental yang bernuansa abad ke-10. Sebagaimana candi ini memang secara inskripsi yang terpahat dipahat atau dibangun pada tahun 899 Saka atau tahun 977 Masehi. Sehingga dahulu kemudian petirtaan ini mengisahkan tentang cerita Arjuna Wiwaha. Jadi Arjuna Wiwaha bercerita tentang waktu itu hendak perang Baratayuda atau perang Kurusetra, di mana kemudian Arjuna harus bertapa di Gunung Indrakila. Ternyata dalam pertapaannya ini kemudian Arjuna didatangi oleh pertapa tua untuk berdiskusi masalah dharma. Ternyata pertapa tua kemudian berubah wujud menjadi Dewa Indra dan kembali ke Kayangan. Kemudian Arjuna ini kemudian digoda oleh 7 bidadari cantik, dan 2 diantaranya adalah Tilotama dan Supraba. Namun pertapaan Arjuna tidak goyah dan 7 bidadari kembali ke Kayangan. Kemudian datanglah celeng Senggri mengobrak-abrik pertapaan Arjuna, sehingga kemudian Arjuna memanah celeng tersebut. Dalam waktu yang sama, di lubang yang sama, 2 anak panah menembus perut celeng tersebut. Dan ada seorang pemburu tuah yang mengaku bahwasanya itu adalah buruannya. Namun kemudian berdebat dengan Arjuna siapa yang sebenarnya yang membunuh dari celeng Senggri tersebut. Akhirnya setelah berdebat lama, akhirnya pemburu tua berubah wujud menjadi Dewa Siwa dan kembali ke Kayangan. Setelah itu ternyata Kayangan diobrak-abrik oleh raksasa Niwatakawaca. Seluruh para dewa bertempur dengan raksasa Niwatakawaca. Ternyata tidak ada satupun dewa yang berhasil mengalahkan raksasa tersebut. Sehingga para dewa harus meminta bantuan kepada manusia. Para dewa meminta bantuan kepada Arjuna. Dan ternyata Arjuna dengan cepat berhasil membunuh raksasa Niwatakawaca. Atas jasa-jasanya ini Arjuna diberikan senjata oleh para dewa, yaitu Pasupati guna mengalahkan para Kurawa.
serta juga diberikan hadiah 2 bidadari cantik Tilotama dan Supraba untuk menjadi istrinya. Inilah salah satu kisah ya, bagaimana kemudian Arjuna bertapa, kemudian di akhir dari pertapaan itu setelah lolos dari berbagai macam cobaan akan mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan, yaitu senjata guna melawan Kurawah Pasopati dan Tilotama serta Supraba sebagai istrinya. Setelah itu cerita-cerita yang lain adalah kata Sarit Sagara ya, yang saat ini juga cerita itu dan pahatan-pahatan itu disimpan di Museum Nasional. Cerita kata Sarit Sagara bercerita tentang yaitu permaisuri dari Raja Sahasranika dari kerajaan Vatsa. Ini kemudian bunting tua atau hamil tua karena kutuk bidadari harus meninggalkan istana terlunta-lunta di dalam hutan. Kemudian ada burung Garuda yang menolong Dewi Mergayawati ini dibawa terbang menuju pertapaan Udaya Parwa. Selang beberapa hari kemudian lahirlah jabang bayi yang bernama Udayana. Sehingga kemudian petirtaan Jolotundo ini juga memuat cerita kata Sarit Sagara atau lahirnya Udayana dari ibunya Mergayawati. Sehingga kemudian tahun 977 secara korelasi dengan masa hidup Raja Udayana Bali, maka sangat relevan jika kemudian tahun 977 ini adalah lahirnya Raja Udayana diperingati dengan pembangunan petirtaan Jolotundo. Raja Udayana kemudian menikah dengan putri Jawa Timur yaitu Mahendra Datta Gunapriya Dharmapatni, saudara dari Dharmawangsa Teguh tahun 1000 Masehi. Sehingga kemudian 16 tahun kemudian atau tahun 1000 sebenarnya Udayana sudah berumur 23 tahun. Sangat tepat jika kemudian tahun-tahun ini menikah dengan putri Jawa Timur sebagaimana kemudian inskripsi di Candi Jolotundo. Tahun 1016 umur Airlangga 16 tahun menikah dengan putri dari Dharmawangsa Teguh, tapi terjadi mahapralaya yang kemudian Airlangga istrinya dan Empu Narotama berhasil selamat dari peristiwa itu, namun mertuanya Dharmawangsa Teguh istrinya dan kerabat kerajaan dan istananya hancur lebur oleh Raja Wurawiri dari Watan. Sehingga kemudian Airlangga diduga juga bersembunyi di gunung ini sebagaimana prasasti Pucangan, dan Airlangga bertapa di sini di pertapaan Jolotundo ini sampai 3 tahun, sehingga tahun 1019 Airlangga mengangkat diri sebagai Raja Jawa. Sehingga banyak tetua desa yang menemui Airlangga, mendirikan istana di Watan Mas yang saat ini di lereng Gunung Penanggungan sebelah utara di desa Wotan Mas Jedong Ngoroh Mojokerto, yang kemudian ternyata dihancurkan oleh raja perempuan dari Tulungagung. Sehingga Airlangga harus melarikan diri ke Patakan, Lamongan, melarikan diri ke Madander, Jombang, dan terakhir mendirikan istana Kahuripan. Di Kahuripan sampai tahun 1030-an inilah Airlangga berhasil menyatukan seluruh Jawa dan Pulau Bali, yang kemudian di akhir-akhir masa pemerintahnya berpindah ke Daha Kediri dan kemudian masa pensiun menikmati masa pertapaan sebagai Resi Paduka Empungku Sang Catraning Buana di lereng timur Gunung Penanggungan yang diduga saat ini menjadi situs Gapura Lanang dan Gapura Watok di Gapura Wedok ya, yang ada di Desa Wonosunyo, Gempol Pasuruan. Kemudian Airlangga mangkat sekitar tahun 1048 Masehi yang diduga abu jenazahnya berada di Sumber Tetek, Gempol Pasuruan. Sehingga kemudian memiliki makna yang sangat luar biasa di abad ke-10, korelasi antara petirtaan Jolotundo dalam hubungannya kekerabatan dan hubungan yang mesra antara Pulau Bali dan Jawa Timur. Sehingga Jolotundo ini memiliki makna yang dalam bagi sejarah masyarakat Pulau Bali dan sejarah masyarakat Jawa Timur dan Nusantara. Semoga bermanfaat.